Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Di sini saya Faisal akan menjelaskan step by step tentang first project dari proyek Notes API dengan course menjadi Google Cloud Architect by Decoding Indonesia. Oke, kita langsung aja share screen. Oke, di sini proyek Notes API merupakan salah satu first project dari course menjadi Google Cloud Architect. Nah, di sini skenarionya kita memiliki dua sisi ya. Yang pertama ada front end dan back end. Dan front end-nya sudah bisa dihubungkan, bisa tertampil di sini, tetapi back end-nya masih salah. Kita harus mengisi correct URL. Sayangnya back end belum di-deploy, tapi sudah ada source code di GitHub. Oke, kita lanjut baca yang pertama. Sorry. Oke, proyek pertama, kriteria satu yaitu simpan Docker image di Google Container Registry. Oke, kita buat tahap-tahapannya terlebih dahulu. Oke, untuk kriteria nomor satu, itu yang pertama adalah kita harus clone uh, source code yang backend itu sendiri. Lalu setelah kita sudah clone, kita akan uh, membuild atau membuat Docker image. Build Docker image. Lalu setelah Docker image telah dibuat atau telah dibangun, dibuild, kita akan push ke Google Cloud Container Registry. Nah, tapi di sini kita memakai Google Artifact Registry. Oke, kriteria satu, kriteria dua, kriteria tiga. Di sini terdapat tiga kriteria. Kita akan mengerjakan kriteria nomor satu terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita langsung menuju ke konsol Google Cloud. Kita akan membuat project baru. Asumsikan kita memakai nama first project GCA. Oke. Untuk nama project ID, kita akan buat seperti ini. Oke. Sorry, tidak boleh besar. Oke, kita akan mengisi project ID-nya dengan first project GCA 123. Kita memakai billing yang ini. Oke, kita create. Kita tunggu hingga selesai. Oke, sudah selesai. Kita pastikan dulu project-nya sudah terganti ya. Di sini itu masih decoding GCA course. Kita harus ganti ke first project GCA. Kita select project. Oke, di sini sudah terganti ya first project GCA. Setelah itu kita lanjut ke Cloud Shell. Kita aktifkan dulu Cloud Shell-nya. Biar enak kita new window. Biar di sini itu nggak terganggu ya. Oke, ini kita close aja. Oke, yang pertama kita akan authentication akun dulu. Authorize. Oke, kredensial akunnya sudah benar, sudah terauthorize.
Oke, yang pertama kita akan clone source code. Kita akan clone source code yang di sini. Kita copy. Setelah itu kita gunakan command git clone. Setelah itu kita paste alamat yang tadi kita sudah copy. Karena saya sudah download atau sorry, mungkin kita hapus. Hapus remove file sebelumnya. Oke, kita akan clone. Oke, clone sudah selesai. Kita coba cek dengan command ls atau list. Oke, sudah ada ya. Sini A32 Google Cloud Architect Labs. Kita langsung menuju ke directory tersebut dengan command cd atau change directory lalu a step. Oke, sudah masuk sini. Oke, kita satu sudah terisi berarti dan oke, yang pertama kita build Docker image terlebih dahulu. Karena sudah masuk ke sini, kita lihat nih ada apa aja sih. Nah, oke, sudah ada Docker file, handle.js, nodes, package log, routes, dan server. Sudah sesuai dengan apa yang ada di GitHub. Lalu kita akan sesuai dengan langkah-langkah kriteria yang sudah saya buat, akan kita tampilkan membuild Docker image dengan command docker build dash nah dash t di sini adalah tag ya, tag dengan nama nodes app 1.0. Lalu untuk titik terakhir ini adalah kita akan nge-tag semua file yang ada di directory ini, yaitu ada apa aja, ada docker file, handler, nodes, package log, routes, server.js. Kita tunggu hingga proses build Docker image selesai. Oke, build Docker image sudah selesai. Kita coba cek dengan command Docker image. Oke, Docker image sudah selesai. Image nodes app dengan tag 1.0 version created 33 seconds ago. Oke, kita cek build Docker image. Oke, setelah itu kita push ke Google Artifact Registry. Nah, sebelum kita push ke Artifact Registry, kita kembali ke konsol Google Cloud. Kita ke Artifact Registry. Oke, kita tunggu hingga selesai. Masih loading, teman-teman. Oke, nah di sini Artifact Registry API, karena saya baru membuat project baru, belum di-enable API-nya ya. Mari kita enable terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan service Artifact Registry API. Kita tunggu hingga selesai. Oke, Artifact Registry API-nya sudah ter-enable. Maka dari itu kita akan langsung create repository terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan mengikuti langkah-langkah yang ada di dokumentasi resmi Google Cloud untuk store repository ke Google Artifact.
Oke, yang pertama adalah sudah pasti local. Oke, ini sudah. Oke, create Docker repository. Nah, sudah ya tadi ya kita sudah membuat repository. Nah, oke. Sorry, kita akan membuat repository-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita namakan nodes app repo. Lalu untuk formatnya Docker, mode standar, location type, region. Oke, di sini kita regionnya kita ganti Jakarta, Asia Southeast 2. Lalu untuk deskripsinya adalah is repo is for story this project untuk privat. Ini sebenarnya opsional ya teman-teman, bisa ditambahkan atau enggak deskripsi itu mah. Oke, sudah semua itu kita tinggalkan secara default aja. Lalu kita klik create, kita bikin repositorinya. Tunggu hingga selesai. Oke, repositori sudah berhasil terbuat. Kita coba lanjut mengikuti langkah-langkah yang ada di dokumentasi. Yang pertama, langsung saja kita add image to the repository. Dengan cara yang pertama adalah kita harus tag dulu. Karena ini repositorinya sudah ada ya, kita akan tag docker tag nodes app ketik 0 lalu backslash enter. Setelah itu sorry, saya kelupaan, kita seharusnya menjalankan konfigurasi authentication dulu. Kembali paste. Oke, di sini Google Cloud out configure docker US Central 1 docker.pkg.dev. PKG ini adalah package, lalu US Central 1 kita ganti menjadi Asia Southeast 2 karena kita menggunakan location repositorinya di Asia Southeast 2 Jakarta. Kita ganti. Oke, sudah selesai authentication-nya. Lalu kita akan tag terlebih dahulu docker tag. Sorry, biar gampang kita cek dulu docker image. Docker image. Oke, di sini sudah ada nodes app dengan tag-nya 1.0. Kita akan tag docker tag nodes app 0 lalu backslash enter. Lalu kita mengikuti saja yang ada di sini. Kenapa kita skip langkah yang ini? Ini tuh kalau kita tidak mempunyai image ya teman-teman. Tapi kan kita sudah punya image yang tadi dibuat docker build minte nodes app ya. Nah, maka dari itu obtain mengambil image dan push itu nggak kita lewati saja langkah ini. Oke, kita lanjutkan adalah docker tags. Lalu untuk tadi itu langsung saja nodes app. Untuk yang ini tuh adalah path repository path yang sudah di obtain image yang ada di repository Docker-nya itu sendiri. Tapi kita mempunyai di lokal atau di cloud-nya itu sendiri. Lalu backslash US Central 1 kita ganti menjadi Asia Southeast 2. Sepertinya lebih enak. Sorry, project kita diganti dulu. Project BCA 3. Biar gampang, kita copy saja. Oke teman-teman, saya akan jelaskan
US Central 1 Docker Package Develop. Ini diganti sesuai dengan repository yang tadi ya. Jadi Asia Slot S2 Docker Package Dev First Project GCA ini yaitu project ID yang sesuai ada di sini yang harus diganti. Lalu Quick Start Docker Repo ini adalah repository, nama repository ID yang kita buat di Artifact Registry. Itu apa? Yaitu dengan nama Nodes App Repo ya teman-teman. Jadi kita ganti Nodes App Repo. Lalu slash-nya itu kita akan mengisi apa nama Docker image yang ada di repo itu. Yaitu kita bikin saja nodes app dengan tag 1.0. Nodes app dengan tag 1.0. Oke, kita copy saja. Gampang, lalu paste. Setelah itu kita jalankan enter saja teman-teman. Oke, kita sudah selesai tag Docker dengan Nodes app. Kita coba cek Docker image. Oke, sudah nambah ya teman-teman Docker image dengan tag yang berbeda aslinya, tapi kita samakan saja dengan repository yang berbeda. Oke, untuk nge-tag yang untuk di repository sudah selesai. Maka dari itu kita akan lanjut ke push ke artifact registry, di mana misal kita pencet klik nodes app repo, sini masih kosong ya teman-teman, karena kita belum nge-push. Oke, kita ikuti saja langkah-langkah. Ini adalah Docker push setelah kita ganti nanti ini ya. Terus ini diganti Asia Slot S2 Docker Package First Project Quick Start Docker Repo. Repositorinya kita ganti jadi apa teman-teman? Nodes App Repo ya. Kita ganti jadi reponya dengan nama Nodes App Repo. Lalu untuk image-nya adalah Nodes App dengan tag 1.0. Oke, kita copy saja. Lalu kita paste di sini. Setelah itu enter untuk push. Oke, kita tunggu hingga proses push ke artifact registry selesai. Oke, push ke artifact registry sudah selesai. Mari kita coba cek di sini, apakah sudah ada. Oke, sudah ada ya teman-teman. Notes app created 1 minute ago, updated 1 minute ago. Jadi kita update di sini kriteria untuk push ke Google Artifact Registry dan ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke kriteria kedua, yaitu deploy ke Google Kubernetes Engine. Kita kriteria keduanya yaitu deploy ke engine. Lalu agar bintang yang kita dapat maksimal, kita harus melakukan port mapping dari source code menjadi map port yang ada di Google Kubernetes. Port mapping sesuai dari kriteria penilaian submission lakukan port mapping terhadap GKA deployment. Oke, kita lanjut ke Google Kubernetes Engine. Sudah selesai untuk Google Artifact Registry, kita cari Kubernetes Engine. Kubernetes Cluster juga boleh ya teman-teman. Oke, di sini karena kita membuat project baru, kita belum enable API. Maka dari itu kita harus enable API
terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, tunggu hingga selesai. Oke, Google Kubernetes Engine sudah dibuat, sudah di-enable API-nya, sorry. Maka dari itu kita akan membuat Kubernetes cluster. Kita create, kita namakan saja Notepad cluster. Regionnya kita Asia ya, Asia Southeast 2. Oke, next. Ini mungkin masih next. Ini juga next. Review and create. Setelah itu create cluster. Nah, di sini mungkin uh, sedikit lama ya teman-teman. Mungkin ditunggu saja sampai proses Kubernetes clusternya sudah jalan. Jadi kita tunggu hingga selesai teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai kita membuat Kubernetes clusters-nya dengan statusnya centang hijau ya seperti ini ya. Berarti tandanya sudah jadi, sudah bisa digunakan. Setelah itu selanjutnya adalah kita setelah membuat klasternya kita akan connect terlebih dahulu untuk deploy. Kita akan connect. Setelah itu open workloads dashboard. Setelah itu kita pencet deploy. Nah, di sini ada pilihan kontainernya. Kontainernya ada existing atau new container image. Karena tadi image-nya sudah kita push ke artifact repository, registry, kita memilih existing atau yang sudah ada ya. Berarti kita klik select. Nah, di sini ada pilihan ya, ada container dan ada artifact. Kita pilih yang artifact, lalu ini, lalu kita klik Notes App. Setelah itu, pencet yang ini ya teman-teman. Lalu select. Setelah itu sudah selesai, environment variables kita continue aja. Deployment name-nya kita Notes App deployment. Ini kita biarkan default saja. Kita klik deploy. Kita tunggu ya teman-teman hingga proses selesai. Oke teman-teman, deployment sudah selesai, tetapi masih merah seperti ini. Kita tunggu saja hingga prosesnya centang hijau, sekitar 2-3 menit. Jika sudah sekitar 1 menit atau 2 menit masih merah, coba kita klik refresh terus ya teman-teman hingga centang hijau, karena di sini ports are pending ya. Di sini masih pending, jadi mohon ditunggu sebentar dengan sabar ya teman-teman ya pasti. Kita klik aja terus refresh. Oke, di sini refresh ketiga kalinya sudah hijau ya, sudah centang hijau. Lalu kita cek di kriteria ini, deploy-nya kita done ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang Kubernetes Engine, kita akan melakukan port mapping. Port mapping di sini kita klik expose. Lalu port mapping di sini 80, target portnya yaitu target port kita cek dengan cara kita masuk ke direktori yang tadi ya teman-teman, lalu kita ls, sorry. Setelah itu kita coba cek server.js dengan cara komen cat server.js. Nah, CAT apa? Teman-teman, CAT adalah kita akan melihat isi
dalam file tersebut, dalam file server.javascript tersebut. Dengan output hanya tulisan ya teman-teman ya. Oke, di sini portnya 5000. Oke, sini berarti target port 1 juga kita harus isi 5000. Kita sesuaikan saja apa yang ada di source code. Nah, jika target portnya 8000, di sini juga 8000. Jika portnya yang di server JS-nya 9000, kita juga di sini tulis 9000. Kita sesuaikan saja. Setelah itu kita klik expose. Kita tunggu hingga selesai ya teman-teman. Oke, deployment expose sudah selesai, maka kita akan mendapatkan external endpoint seperti ini ya teman-teman. Jika kita cek ke kriteria 2, port mapping sudah selesai ya teman-teman. Oke, kita cek di sini, kita klik saja ini. Oke, di sini jika statusnya seperti ini, sudah bisa teman-teman dari sisi backend. Bagaimana kita coba cek? Kita bisa cek di notes. Oke, jika kita ketik /notes, akan menandakan status sukses data notes. Oke, kita tutup. Sini kita akan mengcopy URL ini, copy link address, lalu kita klik ke Notes apps yang ada sisi front end-nya, kita ganti URL-nya sesuai dengan apa yang kita dapatkan external endpoints. Sini change URL, kita paste saja. Oke. Jika tulisannya please try add some notes, berarti sudah bisa ya teman-teman. Berarti kita coba cek add note. Back. Kita coba set note. Oke. Sudah ada ya teman-teman first project dengan tag-nya cloud dengan isi test. Oke teman-teman, kita sudah selesai dua kriteria. Yang pertama Docker image di Google Artifact Registry, lalu di deploy di Google Kubernetes Engine. Setelah itu kita menjalankan kriteria nomor 3, yaitu kita memberikan hak akses. Ini ada 3 hak akses, yaitu yang pertama Kubernetes Engine, Kubernetes yang pertama, yang terakhir adalah Artifact Registry. Nah, di sini memberikan hak akses dengan emailnya viewer Google Cloud di coding.com. Kita copy saja. Setelah itu kita tambahkan saja ya teman-teman tab. Oke, setelah kita di home dashboard, kita masuk ke menu IAM admin atau identify access management. Akan memberikan hak akses kepada reviewer ya. Di sini jika sudah IAM, kita grant access, memohon akses dengan emailnya reviewer google.library.com, oke, enter. Setelah itu kita role-nya adalah Kubernetes Engine. Nah, di sini ada Kubernetes Engine Cluster. Clusternya apa? Kita pilih yang viewer saja ya teman-teman. Ini engine cluster, setelah itu kita Kubernetes Oke, yang di atas cluster, di sini yang kedua adalah Kubernetes Engine Viewer. Oke, yang terakhir ada Artifact Registry.
Nah, di sini artifact registrinya kita cari yang reader ya teman-teman, yang lognya seminimal mungkin, se-privilege minimum, yang penting bisa dicek. Nah, di sini ada artifact registry reader. Jadi ada Kubernetes Engine Cluster Viewer, terus Kubernetes Engine Viewer, Artifact Registry Reader. Oke, prinsipalnya kita isi reviewer Google Cloud Decoding.com. Karena saya sudah menyelesaikannya, kita akan mengganti menggunakan akun lain, akun saya ya teman-teman, yang lain. Itu Faisal itu email.com. Oke, ini ya teman-teman, kita save. Oke, berarti di sini dan semua ya, teman-teman. Oke, di sini email saya, kita coba cek ke akun saya yang satunya. Kita coba ke konsol. Setelah itu di sini kan harusnya project-nya sama ya teman-teman. First project GCA. Di sini kita coba klik di sini apakah ada. Coba klik all. Oke. Di sini sudah ada ya teman-teman first project GCA. Setelah itu kita coba cek ke Kubernetes Engine. Oke. Kita sudah bisa melihat project akun satunya ya teman-teman yang kita sudah bikin melalui akun pribadi saya, itu Notes App Cluster. Kubernetes Engine Cluster bisa melihat list cluster apa saja yang ada di sini. Jika Kubernetes Engine Viewer, kita bisa cek workloads apa aja yang ada di cluster itu betul sendiri. Itu di Nodes App Deployment. Nah, di sini deployment kita bisa cek deployment apa saja yang ada di sini, teman-teman. Oke, kita Kubernetes sudah selesai. Kita coba ke Artifact. Kita coba ke Artifact Registry. Oke, sudah ada juga ya teman-teman. App Repo. Oke, ini juga sudah selesai. Berarti berhasil ya teman-teman ya. Bisa dicek. Uh, saya ingatkan lagi untuk ini ganti menjadi reviewer Google Cloud at decoding.com ya teman-teman. Oke, di sini agar kita bintang 5, harus submission Anda akan dinilai oleh reviewer dengan penilaian bintang berskala 1 sampai 5. Nah, di sini kalimat yang ini untuk mendapatkan nilai tinggi, yaitu bintang 5, Anda bisa mendapatkan saran berikut, yaitu port mapping, principle of least privilege, lalu gunakan Google Artifact Registry dibanding Google Cloud Container Registry, lalu yang terakhir adalah custom domain. Jika mau bintang 5, semua ketentuan wajib terpenuhi dan menerapkan minimal 3 saran di atas. 3 saran di atas sudah kita lakukan, yaitu port mapping, principle of least privilege, Google Artifact Registry. Untuk yang terakhir, custom domain, karena saya belum bisa membeli, dan saya belum juga membeli domain untuk saya pribadi, maka yang terakhir mungkin tidak ya teman-teman. Oke, untuk yang bertanya-tanya Google Artifact Registry, yang Principle of Least Privilege, yaitu sesuai namanya ya, of least privilege. Berarti privilege yang paling seminim mungkin, yaitu hanya bisa dilihat atau reader dan viewer. Oke, karena sudah selesai, kita kirim saja ya. Kirim dengan cara, sorry. Oke, kirim external endpoints.
ke external endpoints dari Google Kubernetes Service. Berarti ini ya teman-teman ya, kita copy link address. External. Oke, sini sudah selesai. Setelah itu menyertakan project ID. Project ID kita adalah first project 123. Oke, segini saja ya teman-teman. Kalian bisa mengirimkan hasil pekerjaan kalian ke reviewer dengan external endpoint dan project ID. Oke, kita stop share dulu. Oke, sekian dari saya. Begitulah cara step by step untuk mengerjakan project pertama dari menjadi Google Cloud Architect. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.